Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Agus Purwanto, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 1 Universitas Negeri Surabaya. Nomor induk mahasiswa 220010392102777630. Saya mengajar di SD Negeri 5 Wates, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Hari ini, Senin, tanggal 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 4 dengan materi IPAS bab Bumi dan Alam Semesta topik siklus air. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Anak-anak, nanti kita akan belajar tentang materi IPAS tentang siklus air. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Perhatian, siap, berdoa mulai. Wabil Islam dina wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin amin ya rabbal alamin. Selesai. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan kita kali ini, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mohon semuanya untuk berdiri. Anak-anak, saya akan mengabsen dulu kalian. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali pembelajaran, Bapak akan
menyampaikan beberapa pertanyaan dulu, yang mana pertanyaan kita kali ini ada kaitannya tentang siklus air. Yang pertama adalah, apakah manfaat air bagi kita? Mungkin ada yang tahu manfaat air bagi kita? Ya, apa manfaat air bagi kita? Mandi, Mandi, memasak, mencuci. Ya, betul sekali. Sekarang pertanyaan yang kedua, mengapa jumlah air di bumi tidak pernah habis? Apa Dinda? Karena adanya siklus air. Ya, karena adanya siklus. air, Jawaban yang sudah dijawab oleh teman tadi, semua jawabannya adalah benar. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yang mana tujuan pembelajaran kita kali ini adalah tentang peserta didik dapat menyimpulkan terjadinya siklus air dan kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan air. Sebelumnya, kita akan melaksanakan ice breaking dulu. Yang mana ice breaking itu kita akan menggunakan tepuk semangat. Sudah siap anak-anak? Kita mulai tepuk semangat. Anak-anak, untuk kegiatan inti kali ini saya akan menyampaikan materi tentang siklus air dan upaya menjaga ketersediaan air. Untuk tahapan-tahapan siklus air, yang pertama adalah evaporasi atau transpirasi, yang kedua adalah kondensasi, tiga adalah presipitasi, empat dan infiltrasi. Apakah evaporasi atau transpirasi itu kondensasi, presipitasi maupun infiltrasi? Marilah kita simak video pembelajaran kita kali ini. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air? Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami penimbunan bentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Bila tadi penjelasan dari video pembelajaran kita kali ini, Bapak akan bertanya. Yang pertama adalah tentang penguapan. Penguapan air laut
disebut dengan? Coba yang bisa angkat tangan. Apa Nabawi? Evaporasi. Betul. Lanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang siklus air. Siklus air kita awali dulu dengan proses penguapan dari air laut yang terkena sinar matahari. Sinar matahari menyinari laut maupun danau maupun sungai, maka akan menguap. Penguapan ini disebut dengan evaporasi. Setelah menguap, maka uap-uap itu akan berkumpul menjadi awan, lalu mengalami pengembunan yang disebut dengan proses kondensasi. Lalu awan-awan itu akan tertiup angin, lalu terjadilah hujan. Proses itu dinamakan dengan presipitasi. Air hujan ini tadi akan terserap ke dalam tanah yang dinamakan dengan proses infiltrasi. Lalu sebagiannya lagi kembali lagi ke laut. Itulah yang disebut dengan siklus air. Dari penjelasan ini tadi, adakah dari kalian yang belum mengerti? Paham semuanya? Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian, yang mana LKPD tersebut kalian kerjakan secara berkelompok. LKPD nanti kalian akan membuat sebuah proyek, yang mana proyek tersebut adalah tentang proses pembuatan siklus air dan cara untuk menjaga ketersediaan air. Silakan kelompok 1 diambil LKPD-nya. Silakan dikerjakan proyeknya.
Sudah selesai ya anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, mohon untuk yang sudah siap mempresentasikan, silahkan mempresentasikannya ke depan. Silahkan. Silakan semua kelompok 2. Nanti apabila dari kelompok 2 mempresentasikan, silakan kelompok lain untuk memberikan tanggapannya. Yang disebut kondensasi. Lalu awan tersebut tertiup angin ke dataran atau daratan tinggi yang mengakibatkan hujan yang disebut presipitasi. Lalu hujan tersebut menuju ke tanah yang disebut infiltrasi. Dan sebagian besar air hujan kembali ke laut. Terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok lain? Bagaimana dengan presentasi dari kelompok 2? Apakah dirasa sudah benar? Kalian rasa sudah benar? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan bagi kelompok lain yang sudah selesai membuat proyek, silakan presentasi dulu. Yang pertama yaitu evaporasi, di mana air laut akan menguap ke atmosfer bumi dan membuat awan. Penguapan dari tumbuhan yang bertranspirasi. Penguapan yang terjadi dan membentuk awan disebut kondensasi. Biasanya air hujan terjadi presipitasi. Contohnya air hujan yang menetap ke tanah disebut infiltrasi dan sebagainya. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Sudah benar? Tepuk tangan untuk kelompok. Anak-anak, silakan kalian kumpulkan LKPD-nya. Terus untuk proyeknya silakan kalian kumpulkan di sebelah sana ya. Sebelah sini. Pembuatan proyek siklus air, marilah kita menyanyikan lagu tentang siklus air. Itu semua karena air ada siklusnya. Air
tadi lagu tentang siklus air. Jadi siklus air dapat diperbarui dengan cara bagaimana? Dengan adanya apa? Siklus Air. Ya. Anak-anak, setelah kita melaksanakan pembelajaran kita kali ini, Bapak akan mengevaluasi pengalaman belajar kalian. Bapak akan membagikan soal evaluasi, mohon dikerjakan secara individu ya. Silakan mulai dari nomor absen 1 diambil soal evaluasi. Absen 2 3 4 Dari soal-soal itu, adakah yang ingin kalian tanyakan? Sudah mengerti tentang soal-soalnya? Sudah? Oke anak-anak, waktunya sudah selesai. Mohon untuk dikumpulkan. Nah, setelah Bapak evaluasi, ada beberapa siswa yang masih mengalami kendala, yang masih jawabannya ada yang masih kurang benar. Ada juga jawaban dari teman-teman kalian yang benar semua. Ada 4 anak di sini, ada 4 anak, Nabari, Sofi, Indah, sama Arifan. Tepuk tangan untuk mereka semuanya. Anak-anak, setelah kita melaksanakan kegiatan kita kali ini untuk penutup, Bapak akan menyimpulkan tentang kesimpulan pembelajaran kita kali ini, yang mana kesimpulan kali ini adalah yang pertama tentang terjadinya siklus air. Terjadinya siklus air melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah evaporasi, yang kedua adalah kondensasi, yang ketiga adalah presipitasi, yang keempat adalah filtrasi. Ini tadi kesimpulan kita kali ini. Anak-anak, Bapak akan bertanya tentang pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah, apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran kali ini? Bagaimanakah guru dalam menyampaikan materi? Apakah sudah bisa diterima dengan baik? Terima kasih. Selanjutnya adalah tentang rencana tindak lanjut. Nanti kalian akan mendapatkan PR tugas dari saya, yang mana PR tersebut nanti akan saya bagikan lewat grup WA kelas ya. Nanti linknya akan saya bagikan di grup kelas. Sebagai motivasi bagi kalian, mohon sekiranya kalian belajar lebih giat lagi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Terus untuk nanti saya harap anak-anak kalau di rumah mohon
belajar yang lebih rajin lagi, ya. Membantu orang tuanya apabila orang tuanya mengalami kesulitan, bisa membantu pekerjaan orang tuanya. Oke, lanjutnya sekarang karena waktunya sudah habis, mohon untuk ketua kelas untuk dipimpin. Selesai. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.